Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang sedang lapar ya, yang sedang menunggu ngabuburit, yang sambil menunggu adzan maghrib. Mari bersama kami tema Fakultas Usuluddin IAIN Kudus menemani teman-teman semuanya untuk menunggu sembari menunggu adzan maghrib. Mari kita menyaksikan bersama acara podcast kali ini yaitu Ramen Ramadan Milenial bersama Fakultas Usuluddin atau yang dinaungi Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kudus. Nah, teman-teman, tentunya di sini saya tidak sendiri bersama narasumber yang sangat wow, yang sangat tampan dan muda juga. Beliau Bapak Riza Muktada. Gimana Bapak Riza? Apa kabar? Alhamdulillah. Mungkin mic-nya agak di Oh iya, siap. biar kelihatan. Gimana? Untuk Bapak Riza, puasa sampai hari ini full apa ada yang bolong ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah masih full. Masih full, alhamdulillah. Tapi tetap semangat hari ini, Pak ya. Tetap semangat. Masih Kalau tidak ya semangat. ngapain kita sampai sini. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan buat pemateri kita nih. Sangat semangat. Jadi teman-teman yang di sini boleh semangat juga ini. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut, nah saya sendiri akan memperkenalkan. Nama saya Maulana Maghribi Samsi. Saya juga di sini aktif dalam pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kudus. Nah, tema yang kita angkat pada sore kali ini yaitu tantangan dan jawaban pemuda muslim milenial dalam menghadapi Ramadan dulu, sekarang, dan mendatang. Nah, tentunya Pak Riza, tentunya Ramadan tiap tahun tentu berbeda. Tentunya zaman waktu saya dulu, mungkin zaman Pak Riza dulu waktu muda pun berbeda. Contoh kecil Bapak, ketika membangunkan orang sahur, kalau dulu ada pakai kentongan gitu kan, bahkan ada pakai kendang. Nah, bahkan sekarang ini Pak, ada yang pakai DJ, TikTok gitu. Yang apa? Yang Instagram itu, yang Mimi Peri yang sahur. Sahurlah wahai para makhluk bumi itu, Pak. Sampai segitunya. Berarti kan perkembangan zaman memang terus berubah seperti itu. Nah, untuk Bapak Rizza, ya kira-kira gimana sih ataupun tantangan dan jawaban pemuda muslim milenial? Sebenarnya milenial tuh yang apa sih? Mulai tahun kira-kira anak milenial tuh mulai dari tahun berapa sampai berapa sih Bapak? Baru jenengan. Saya salam dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa sahabat milenial semuanya. Milenial semuanya. Yang nggak tahu milenial itu apa? Ini menjadi pertanyaan. Milenial itu apa ya? Padahal malah ditanyakan, padahal mereka itu sendiri katanya pemuda milenial. Kamu malah nggak tahu ini gimana ini kan gitu. Nah, jadi kalau kita mengacu pemuda milenial itu ya kalau dalam bahasa saya ya pemuda masa kini saja. Mereka yang sudah sangat open gitu semua. Seperti model podcast sama seperti ini kan. Iya. Nah, Itu dulu YouTube ketika sekarang. saya masih jadi mahasiswa Mas, itu ketika mau broadcasting itu masih model radio tanpa video. Jadi cuma mendengarkan audio. Kita dengar suaranya merdu tapi nggak tahu orang. Tapi kalau sekarang nah, seperti itulah kira-kira. Di pemuda milenial itu yang sudah apa? Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu menangi zaman canggih seperti itu Pak ya. Jadi enggak kalau seperti dulu yang dikatakan beliau ketika ceramah itu cukup lewat radio kita mendengarkan suara saja, tapi sekarang kita sudah melihat sambil melihat wajahnya. Contohnya yang kita lakukan ya Pak. Ya, jadi kalau dulu itu kita nggak tahu apa yang dilakukan, barangkali ternyata yang ceramah itu membawa kepean juga kita nggak tahu ya, contekan lah istilahnya. Tapi kalau sekarang kan karena memang di-shoot semuanya, akhirnya kan ketahuan. Jadi itulah kemudian seorang itu benar-benar terbuka. Jadi
bagaimana karakter ya, ya kan sekalipun terlepas dari belakangnya nanti ada bullying atau apa itu kan itulah kira-kira Mas. Oh iya, tentunya memang, semuanya zaman sekarang itu, sangat mudah untuk kita dapatkan. Contoh kita ketika ingin mendengarkan cara Mas apa seperti contoh kita, pengen Gus Miftah, di YouTube pun sudah banyak sekarang, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak, kira-kira kita perlu nggak seperti contoh, pentingkah kita untuk mencari ilmu lewat seperti, YouTube, seperti mendengarkan ceramah-ceramah itu kira-kira dalam pandangan mereka boleh atau apa, ataukah sana kita bisa tersambung nggak ketika kita mendengarkan ceramah ataupun ngaji lewat YouTube secara langsung? Oke. Eh memang ya dulu ketika belajar agama memang harus alaki langsung ketemu dengan ustadznya, gurunya atau syekhnya kan begitu. Tapi dalam kajian tahammul wal ada, misalkan di dalam ulumul hadis kan ada yang namanya awalah, ada itu kan tidak langsung ketemu dengan gurunya. Gitu ya, itu sudah sudah dianggap belajar dengan si guru, tapi dengan metode yang lain, tidak langsung gunakan model ketemu langsung kan misalkan di tabah atau di qiraah atau apa kan seperti itu. Itu kalau dalam ulumul hadis kan ada seperti itu ya Mas. Iya, iya. Tapi kalau dalam konteks saat ini para alat untuk menyampaikan, media untuk menyampaikan itu kan sangat berkembang pesat termasuk kalau saat ini kita tidak terbuka dengan media-media ya kita akan tertinggal. Bagaimana kita kemudian menyebarkan gagasan-gagasan tentang sampah satya ya kita akan telat ya. Jadi kita misalkan berguru pada misalkan dalam tanda misalkan Gus Bahak misalkan yang sering dengan channel YouTube itu bisa saja dikaji ya. Tidak langsung harus ketemu karena sekarang era ngaji sekarang itu di dua dunia. Dua dunia? Iya, dua Dua dunia. dunia? Dunia nyata, Dunia jadi nyata, langsung live di situ ya. dan di dunia maya, dunia goib lah. Lewat live streaming seperti itu itu live ya? streaming di YouTube. Sekarang itu mau di misalkan di Yayasan Masjid Menara Kudus ya. Terus tiap malam itu dulu kalau pengajian fitulasan tuh hanya model manual, sekarang ada online-nya. Di Masjid Agung Kudus juga sama, yang dulu hanya live di dalam masjid, sekarang ada online-nya. Nah, maka sekarang para pemuda-pemuda sekarang, terutama kalau di kasus Nara itu kan hanya laki-laki. Sekarang itu para perempuan, ibu, mbak-mbak semuanya itu bisa ngaji ikut haram. Mereka menggunakan restoran yang ngikuti ngaji. Nah, Di rumah, jadi, sambil di rumah, sambil masak-masak. itu kan model media baru. Kenapa kita tidak mau mengambil kan gitu? Kalau dalam perang itu kan ada muhafadzatu ala wal ahdu. Jadi masalah ini. Jadi masalah ini terkait dengan perkembangan baru di mana era modernnya apa yang berkembang itu kita harus beradaptasi. Adaptasi. Nah, jadi pemuda milenial saat ini ketika menghadapi Ramadan saat ini bersama, misalkan malas-malas ngaji masjid. Nah, sekarang itu pengajian itu banyak YouTube, tinggal kalian pilih manis di rumah pun bisa. Itu kalau masih nggak mau ya kan gitu. Lalu sambil tiduran rebahan itu bisa ya Pak? Iya. Sambil tiduran klik pengen apa, terus bahas, terus kita semuanya Ya. ada Jadi gitu. sekarang dunia digital sekarang itu kita menuntut untuk multitasking. Tapi gitu Mas. Multitasking ya. Gak bisa. Harus bisa. Kalau enggak ya masuk khosirin masuk orang masuk orang yang jadi gitu ya teman-teman. Jadi mengambil ilmu lewat jalur online istilahnya gitu. Berarti memang boleh Pak. Berarti ya boleh. Karena memang zaman kita kita sudah zaman teknologi, semuanya serba teknologi. Berarti istilahnya dakwah pun kita harus luas istilahnya ya Pak. Kita menyesuaikan zaman, perkembangannya seperti itu. Ketika semuanya serba online, berarti kita ketika belajar bahkan berdakwah pun lewat online juga seperti itu. Bahkan
Yang penting kita jangan sampai istilahnya gampang kaum sebelah ini sering membedakan ini. Oh, ini termasuk beta ini ya. Karena kita ini buatan orang kafir katanya. Nah, saya kira tanggapan Bapak seperti itu, tanggapannya Bapak seperti apa sih kayak menghadapi orang yang seperti itu? Karena sedikit membedakan bahkan apa menggunakan bahkan saya pernah apa itu sampai dibandingin kalau memang ini buatan orang kafir, berarti kalau jenengan ini suatu yang baru, berarti kalau jenengan membaca Al-Quran pakai kacamata berarti itu bid'ah dong, karena Nabi pun tidak pernah melakukan. Gimana tanggapan Bapak sendiri mengenai hal seperti karena kan saya juga pribadi orang dari kecil hidup di lingkungan yang ya, yang istilahnya yang sering maulid Nabi, maulid nah, ada kan supaya menghindari yang seperti itu. Ya itu termasuk orang yang terlalu jatuh romantis. Ya, jadi menurut saya itu dia itu terlalu mengidolakan masa lampau, tapi dia tidak pede dengan masa sekarang. Entah itu karena ada beberapa agama khairu korni cuma badau dan seterusnya itu, ya, mungkin itu menjadi jadi dia tidak pede dengan zamannya sendiri. Padahal zaman mereka hidup di zamannya dia harus menyesuaikan zamannya kan mereka ya harus eh, terbuka, nggak usah nggak usah jauh-jauh. Dia mau katakan baca Quran harus kembali dengan mereka sudah benar sudah menggunakan media. Misalkan kayak Maktab Syamila itu yang membuat siapa? Sama mereka sendiri juga menggunakan itu. Kalau dia mau menggunakan seperti masalah Nabi ya kita harus menggunakan kulit kambing, terus nulis lah. Ah, kelamaan itu nanti. Mau baca nganu mau leren gue Mau ke Mekah jalan kaki, Pak. ya itu Pakai repot itu pesawat. nanti. Gitu. Jadi kita selaku orang yang saat ini kita harus aktif dan menggunakan media-media yang sama. Sebenarnya kalau saya melihat perkembangan kaum salafis misalkan, malah dia untuk dalam penyebaran ideologi mereka malah justru lebih agresif menggunakan media. Sementara kelompok-kelompok yang moderat itu malah justru agak terlambat belakangan. Maka akhir-akhir ini ketika diumumkan tentang gerakan agama, mereka kemudian mencoba untuk terlibat aktif menggunakan media-media yang sama untuk melakukan kontra wacana atau kontra narasi terhadap itu yang kita termasuk kemarin memang ada memberikan narasi-narasi yang moderat sebagai semacam kontra narasi. Kita harus menggunakan itu. Nah, Jadi ibaratnya gini teman. Jadi teknologi itu kita ibaratkan sebagai pisau. Pisau ini tergantung siapa yang menggunakan. Pisau ini bisa mandorot juga bisa, manfaat pun bisa. Karena apa? Kalau pisau kita bisa untuk manfaat. Kita bisa untuk mengupas apel, mengupas bawang untuk masak. Tapi untuk mandor itu pun bisa. Bisa untuk membunuh, bisa melukai teman kita, melukai orang. Jadi teknologi ini ibarat sebuah pisau. Tergantung bagaimana kita menggunakan seperti itu ya Bapak ya. Nah, sekarang gini Bapak, karena kita juga membuka pertanyaan. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Bapak pada pemuda-pemuda masa sekarang? Kira-kira tantangan-tantangan apa nanti yang akan mendatang? Dan jawaban-jawaban nanti apa yang disiapkan untuk para pemuda, terutama Indonesia, terutama ini IAIN Kudus sendiri ini. Ramadan pada masa Nabi Muhammad SAW itu Ramadan itu menjadi titik balik dalam perjuangan Nabi. Nabi melakukan gerakan revolusi yang masif yang ya memang sesuai dengan zamannya. Apa itu? Ini dua. Yang pertama itu terkait dengan pada bulan Ramadan juga Nabi melakukan perang Badar, perang terhadap perlawanan terhadap apa, kekerasan yang sering menimpa pengikutnya. Itu bagian dari perlawanan dan itu jatuh pada bulan Ramadan dan saat itu Nabi berikan kemenangan. Itu yang pertama.
spirit untuk menang itu harus ada. Nah, ini Ramadan pertama. Dan yang kedua, pada bulan Ramadan juga Nabi mulai mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu. Dan wahyu itulah kemudian bagaimana Islam itu kemudian dikembangkan, diajarkan pada umatnya dengan konteks yang ada saat ini. Masyarakat yang awalnya dalam tanda kutip dikenal sebagai masyarakat yang jahil, tanda kutip ya lah ya, bukan berarti jahiliyah mereka itu bodoh-bodoh, bukan. Tapi mereka sudah pinter, tapi dalam pandangan agama itu dia masih agak ya kurang cerdas teologi lah. Itulah yang kemudian disebut jahiliyah. Nah, dengan Quran mereka digiring untuk menjadi masyarakat. Nah itu, jadi spirit utama itu. Jadi, itulah titik balik kemudian Islam mulai. Spirit, nah teman-teman harus semangat dulu intinya pada untuk dakwah untuk beragama Islam ya. Nah ini lanjut ini kami dari teman-teman Dema ini membuka pertanyaan. Kemarin kita sudah membuka Q&A, jadi teman-teman mengirimkan pertanyaan di Instagram. Nah, ini lewat Instagram kemarin sudah kami buka dan ada beberapa yang masuk yang sudah kami saring. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak ini dari Maulani underscore Octaviana. Maaf ya Min, maaf ya Min. Kalau misal pertanyaan melenceng dari tema, hihihi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana situasi yang sering menyeret imajinasi generasi milenial yang menginginkan segalanya serba instan. Bahkan dalam cara dia memeluk agama, menginginkan jawaban agar agama yang bisa memuaskan mereka. Nah, bahkan memaksa Tuhan menuruti selera bahkan memaksa Tuhan menuruti selera mereka. Wah, ini yang kering. Terima kasih. Nih, coba tadi pertanyaannya harus belajar segi agama. Ya, Untuk mbaknya. jadi nanti biar tahu bagaimana karakter apa orang dalam beraktivitas beragama itu pola-polanya itu berbeda-beda. Ya, yang mereka memang tunduk sepenuhnya pada aturan. Ada yang modelnya mencoba untuk apa ya menggiring wacana keagamaan itu berdasarkan interpretasi dia sendiri. Nah, ada beragam model yang lain juga ada. Dalam konteks Islam karena kita sebagai agama Islam, nah, kita wahyu yang turun dari sana. Dari sana. Saya nggak manakan dari atas atau dari mana karena nanti karena mana katanya kan begitu. Mana-mana. Nah, jadi ketika kita mengacu pada agama masa antara akal dan wahyu dialog. Nah, dengan adanya dialog itulah ya, istihad itu akan selalu terbuka. Istihadnya ini akan mengarah kepada istihad apa istihad qauliyah. Kalau istihad qauliyah itu ya berarti dia benar melakukan istihad tapi hanya untuk manfaat. Dari manfaat jadi tidak mencari inspirasi teks itu sendiri. Oh menurut qaulnya siapa misalkan begini-begini. Dia tidak melihat apa kalau dalam bahasanya ilmu magia atau apalah. Dia mencoba untuk dia memposisikan teks. Kalau ditanya bagaimana saya harus melakukan transaksi online, jadi kan transaksi harus ketemu. Sekarang lewat online pun bisa. Dulu itu baik itu antarodin harus ada seperti itu harus ketemu ada bayar ya. Nah, sekarang online pakai Shopee, pakai atau apa platform-platform yang lain. Oh no, enggak kan begitu. Tapi kalau kita berarti begitu, yang ditanyakan untuk apa? Jadi kalau kita tahu untuk apanya, oh berarti ini. Jenisnya adalah misalkan agar tidak ada yang tahu. Nah, berarti itulah yang kemudian harus ini kalau dalam konteks kualitas.
Kalau ijtihad qauli kan ya hanya terpaku pada qaul-qaul yang ada. Sementara ketika ada problem baru yang sebenarnya tidak ada eh, jawabannya, apakah kemudian kita mau? Ini yang kemudian di dilontarkan sebagai kritikan dari kelompok-kelompok dan progresif semacam itu. Nggak mungkin orang Islam itu harus ada jawaban seketika itu, bahkan kalau bisa secepatnya. Kalau nggak ada jawaban, masa kemudian mau kok? Nah, begitu. Ini menjadi problem. Nah, jadi akhirnya apa? Umat Islam hanya mempersoalkan masalah boleh dan tidak. Nah, wah, nah ini yang sering terjadi. Apalagi ketika apa ya, pemikir itu memang otak. Lalu apa sih menyoalkan boleh tidaknya? Memang Indonesia kan orangnya orang yang simpel-simpel, Pak. Pengennya yang simpel Boleh aja tidak itu. aku waduh, itu yang diperdebatkan. Padahal zaman perubahannya semakin cepat. Nah, ini dengan pendapat dan alhamdulillah ini ada beberapa memang mayoritas itu hampir semuanya sudah mulai tahu ya ada yang konservatif alhamdulillah mayoritas Bapak, ya. Berarti intinya tadi kita untuk ketika mengambil hukum ataupun beristihad itu kita tidak berdasarkan teks saja gitu ya Pak. Berarti juga berdasarkan kontekstualnya juga melihat perkembangan zaman gitu. Jadi tidak berdasarkan teks kok biasanya yang Jawa. Jadi seperti itu ya Bapak ya. ada upaya rasional misalkan dia kan sekalipun banyak Indonesia itu pengikutnya ya kan ada yang sangat rasional apapun misalkan ada eh, sesuatu yang agak janggal dalam sebuah teks secara realitas di masyarakat melakukan yang tidak teks maka dia akan lebih memilih rasionalitas itu misalkan amalan kenapa loh wong-wong orang sebanyak ini mana dia itu sering berinteraksi dengan Nabi kok justru melakukannya seperti ini kok sementara teksnya berlawanan ini yang sebenarnya benar itu masyarakat yang selalu berinteraksi pada Nabi teksnya itu nah itu madhab Abu Hanifah itu sangat rasional di empat madhab yang diakui oleh itu ada yang middle nah dia mencoba untuk mengkombinasikan antara teks dan rasionalitas ada yang dominan teksnya juga Imam Ahmad terus mengenai hadisnya orang dalam Imam Ahmad tergantung kita mau memposisikan mana das kita harus tahu ternyata dalam madhab sangat Baik itu semoga tadi Mbak Maulani ya, Mbak Maulani Oktaviana juga bisa dipahami apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Selanjutnya ini dari siapa ini? Kata cak. Nah ini dari Arzun Dita underscore. Maaf ini, iya underscore ini. Izin bertanya Mas Izin bertanya Mas ada orang mau tarhim. Nah, jelasnya tarhim kan di musola atau langgar atau masjid. Pastinya memakai pengeras suara. Lalu dikumandangkan kurang lebih jam 3 kurang dong harusnya. Terus ada yang komplain mengenai tarhim tersebut. Harus bagaimana kita menyikapi orang yang komplain tersebut? Apakah mending turu daripada resiko menjelaskan tujuan tarhim sekalian? Nah ini ada tanda ganjil. Ini mungkin ada dua kemungkinan. Yang penting pasti suara Anda jelek Mas ini. Tarkim suaranya fals ya memang dimarahi orang. Makanya kalau Tarkim itu usahanya yang muda-muda, yang suaranya bagus tuh yang bisa enak didengar lah gitu. Kalau mau contohkan ini nanti Bapak Riza ini juga suaranya bagus nih katanya. Dulu dia muda aktif di Rebana juga. Mungkin tanggapannya Bapak.
Jadi gini ya, kita beragama itu kan kalau saya mengacu apa yang pernah mengatakan aku itu ngatur piye api, ngatur piye api. Mana berarti agama, cara beragama ketika kita membutuhkan cara pandang kita, cara pandang soal teks. Ya, soal teks ada enggak, ada ajarannya atau tidak, ada hadis Galileo atau tidak kan? Dan melulu pada masalah. Nah, tujuan adanya tarhim pertama kali itu untuk apa? Mengingatkan orang mau sahur. Kalau dulu eranya eh, era saya masih kecil itu masih menggunakan tarhim, kopi dan seterusnya itu ya. Ya, nah, sampai bisa diteni apa ya? Bisa dibuat patokan. Nah, sebagai patokan sekarang ini berarti kurang belok akan begitu. Iya. Tapi ketika saya sudah mulai keluar kota, ternyata saya tidak menemukan tarhim itu. Nah, saya ketika pertama kali di Semarang nggak ada. Malah di sana cuma ngomong sahur, sahur, sahur. Ketika saya di Kendal malah itu pakai anu semacam drum black, bukan drum band ya drum black. Jadi ada panci, ada drum, ada anu semuanya di mulai jam 2 malah. Tujuannya apa? Untuk mereka kata sampai rokahan begitu. Memang. Atau tasahar walaupun ada 5 kan. Kayaknya sahur lah. Dan gitu. Kan. Nah, masalahnya setiap daerah itu kan punya lain ladang lain. Caranya beda-beda mas. Caranya beda-beda. Tujuan utama kita adalah mengingatkan agar mereka mau sahur. Caranya pun. Nah ini yang harus disesuaikan dengan aturan main di daerah tersebut. Tradisinya piye? Nek tradisinya mau tarhib, jadi mau tarhib. Nek tradisinya bukan model dramplek, yang gue dramplek. Karena yang budaya itu pernah saya apa pernah pernah tradisinya bisa dikatakan kalau orang tapi ketika saya di daerah lingkungan lama kita hanya menggunakan semacam proses orang jam quotesnya akan seperti itu. Bahkan di Aceh itu ada lagu itu yang Wate Kasau. Wate Kasau itu yang viral itu sampai. Viral. Kadang-kadang nanti pemuda Jawa ini menemukan model buka sahur model apa? Model gamelan atau menggunakan langgam Jawa. Langgam Jawa. Saya pernah itu di tarhim untuk menggunakan langgam Jawa pernah. Awal-awal jadi masih untuk membangunkan cara halus. Langsung gembor-gembor kan kita nggak bongkok, kan halus sih. Kalau dengan anu ganti langgam, langgamnya kan agak keras kan gitu. Ya beda-beda karena langgam Jawa kan masih cenderung iya. Wong pegang tangi iki ora ada tangi. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi inilah yang kemudian saya sebut dia harus menyesuaikan dengan tapi itu yang meracuni satu tempat. Misalkan ternyata lingkungan kalian itu multi agama. Orang mereka protes tapi tolong akan sikap sebagai status berjam sekian harus bunyi misalkan. Itu yang pakai suara mimir itu. Karena kan lagi viral juga kan. Viral itu, Pak. Aduh. Nah, itu kan biasa saja kan gitu. Akhlak notpon. Tidak. Ya, mungkin dari kalian nanti teman-teman baru agak laku apa. Tapi semenjak saya masih jadi mahasiswa juga sering kok. Sahur. Itu kemudian saya aktifkan seperti alarm.
Saya punya teman itu sekalipun alarm harus keras sebelum maksimal itu pun ya gitu. Kita harus menyesuaikan dengan pasangan. Maka tidak salah misalkan eh, kalau mengerjakan batas atau aku itu ada. Karena kemudian kata rahim dibatasi maksimal 10 menit. Eh, 10 menit. Tuh, kan gitu. Ya. itu ya Mas. Jadi yang pertama nih yang Mas eh, tadi Mas Arjun ini, yang pertama melihat lingkungannya dulu. Kira-kira tradisi di tempatnya itu seperti apa, atau memang membolehkan pakai mic, atau kan sekarang ada juga yang pakai kaset gitu kan. Dan juga yang mungkin yang kedua ini mungkin memang suara Anda yang fals ini Mas. Gue katakan suara Anda falas ini. Mau saya contohkan ini. Kalau mau saya contohkan, waduh, saya kata sombong saya ini. Enggak mau. Ya, itu ya Mas. Adanya seperti itu. Nah, lihat dulu tradisi masyarakat setempat, memang biasanya kebiasaan di masyarakat itu seperti apa. Kalau memang cenderung di tempat saya Pak, memang itu jarang orang langsung. Biasanya memang langsung pakai kaset seperti itu. Memakai kaset, jarang langsung bilang sahur. Kadang juga yang ada yang langsung pakai jam jam punika sampun jam 3 monggo ibu sahur, kadang juga seperti itu. Iya, memang seperti itu Mas. Jadi menyesuaikan. Ketika saya di Paperingan Yogyakarta itu, malah dia nyetel murotal Mas. Pakai murotal. Murotal, jadi ngaji Al-Quran. Nanti setelah sekian menit, bangkan monggo Bapak Ibu sudah sahur karena waktu sudah menunjukkan. Nanti di situ langsung disetel ke murotal lagi. Jadi kalau berbicara masalah tarhim yang seperti yang mungkin kalian dengar saat ini, karena itu memang di Kudus dan mungkin di beberapa tempat, tapi di Semarang nggak ada. Di Enggak ada. Semarang nggak ada itu tarhim. Coba nanti tanya orang-orang yang asli Semarang. Ketika saya di Semarang nggak pernah dengar tarhim. Oke. Baik, itu selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ini dari MHMD ini B. Muhammad ini. Muhammad MHMD titik Umar 99. Min, wah min KB, mimin tapi jangan boy. Min, admin ya gitu maksudnya. Min izin bertanya, malam nuzul Quran kenapa diperingati tanggal 17 Ramadan, sedangkan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang menurut ulama malam itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wah, ini pertanyaan kritis ini. Putar bulan Ramadan. Memang betul. Monggo, Bapak. Oke, oke. Karena ini memang debatable ya terkait dengan eh, nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu. Karena kalau dalam sejarah itu katanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sementara Lailatul Qadar itu dipercaya oleh mayoritas ulama itu sepertiga malam ganjil dari sepertiga Ramadan yang akhir. Kan nggak mungkin tanggal 17 itu masuk di sepertiga akhir, kan nggak mungkin kan begitu. Itu kan sangat irasional kan gitu. Nah, itu memang debatable. Nah, tapi saya mengatakan ini aja, saya mengutip dari pandangan yang mayoritas diikuti dari Imam Al-Qurtubi itu mengatakan begini. Ya, memang di di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Nah, Al-Qur'an diturunkan, cuman masanya itu kapan? Proses Tanzilul Quran itu ada dua. Nah, proses Tanzilul Quran itu ada dua. Yang pertama itu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah terlebih dahulu. Nah, Baitul Izzah terlebih dahulu itu hanya pada di bulan Ramadan dan saat itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar pun itu masih debatable. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh mayoritas di malam ganjil seperti ke akhir bulan Ramadan, ataukah di seluruh Ramadan itu, ataukah di sepertiga di malam-malam ganjil bulan Ramadan seluruhnya kan gitu. Nah, ini masih debatable tapi mayoritas memang mengatakan di malam ganjil sepertiga akhir bulan Ramadan. Nah, oke. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Itu di Baitul Izzah. Itu versi turun pertama. Tapi Al-Quran ketika Baitul Izzah, ojo takon Baitul Izzah ning Pak, saya belum pernah ke sana. Coba nanti cek di misalkan di Al-Itqan atau di mana di Tafsir Al-Qurtubi juga ada jelasan seperti itu. Nah, setelah dari Baitul Izzah itu kemudian diturunkan
kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, ini dimulai pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan. Saat itu pula Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Nah, itu. Jadi 17 Ramadan itu kalau kita mengatur itu ya berarti turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Dan ini dilakukan secara berangsur-angsur. Jadi tadi yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu berangsur-angsur pula atau tidak, Pak? Mayoritas ulama mengatakan utuh. Tidak apa ya? Tidak berangsur-angsur seperti itu. Jadi jangan kemudian menganggap kok kayak irasional tanggal 17 kok nganu kok inna anjalnahu fi lailatul qadar kan gitu. Lailatul qadar ngene kan. Nah, memang banyak pendapat tapi pendapat paling kuat seperti Al-Qur'an diturunkan dalam 2 tahap. Saya menjelaskan 2 tahap. Edisi Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara utuh, yaitu di malam Lailatul Qadar. Cuman Lailatul Qadarnya kapan? Nah, itu yang masih belum jelas. Nah, sementara ketika dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu mulai pertama kali tanggal 17 Ramadan. Bahkan di Mesir malah tidak mengatakan tanggal 17, tanggal 27. Jadi peringatan nunjul Quran di Mesir itu tanggal 27 Ramadan. Tuh, itu cerita jari karena saya belum pernah ke Mesir ya, jadi saya yang menanyakan jari ini. Seperti itu ya. Jadi gitu ya untuk tadi yang disampaikan oleh beliau. Baria semoga bisa paham. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu dari Zidan Zulfa. Halo, waduh dia pakai halo. Halo, mau tanya dong Mins, ada seorang melakukan puasa tapi pada saat siang hari tidur dan ternyata pada saat bangun celananya basah kok. Ini basah. Ngompol apa? Lebih jelasnya mimpi basah. Oh, Apakah mimpi basah. puasanya masih bisa dilanjutkan? Tunggu Pak. Pertanyaan. Halo, mau tanya dong Miss, ada seorang ini maaf, ada seorang atau memang Anda sendiri Mas? Anda sendiri ini atau Anda menggali kata-kata orang? Kan puasa tapi pada saat hari itu pada saat anak biasa ternyata karena memang bahwa ini ada pertanyaan Anda habis ngapain Mas? Ini kalau kata Bang Coki Muslim tersesat, tersesat, astagfirullah. Seperti itu. Monggo Bapak tanggapannya. Di siang hari dan puasa tapi malah istilahnya malah mimpi basah seperti itu. Apakah nanti puasanya batal ataupun tetap harus mandi gimana? Jawabannya, Bapak, monggo. Mengambil analogi ketika kalian makan dalam keadaan lupa di siang bulan Ramadan dan saat itu kamu puasa. Batal nggak kira-kira? Lupa loh. Tidak ya? Makan itu enak gak, Mas? Enak ya? Enak ya? Enak gak? Oh. Enak gak? Nah, sekarang mimpi basah itu kira-kira enak atau enggak? Wah, ini kalau boleh saya telepon orangnya tak telepon. Mas Zidan ini ya. Nah, enggak kan gitu. Nah, saat itu Anda itu memang sengaja atau tidak? Kan gitu. Pertanyaannya di situ. Pertanyaannya di situ. Sengaja atau tidak? Kalau pertanyaannya mimpi, maka ya tidak batal, tapi dia wajib mandi karena mimpi. Tapi kalau sengaja, beda cerita lagi itu. Beda cerita iki. Mbah carane piye? Entah lagi ndelengi lawan jenis kemudian saking gedene syahwat kemudian keluar, sengaja itu. Semi sengaja kalau itu. Semi sengaja. Semi sengaja. Tidak sengaja. Sengaja itu misalkan dia melakukan jima misalkan kalau yang sudah punya istri ya, kalau yang belum akan berimajinasi saja. Nah, itu kalau seperti itu malah justru batal. Bahkan kalau memang langsung melakukan jima langsung kena kafarat juga kan begitu. Nah, jadi seperti itulah Mas. Ya. Jadi itu kalau di kitab Minhajul Muslimnya Imam Nawawi itu kan dikatakan istimna kan berarti jarak Mas. Ora ono istimna kurang jarak itu. Cari kesempatan dalam kesempatan. Coba ya, siapa yang mengatakan istimna iku ora jarak, Pak? Apa Mas?
Weh Mas. Kalau memang disengaja ya batal. Ya, gitu. Ya, kalau sengaja batal. Kalau tidak, maka itu kan dia memang di luar kemampuan dia, di luar kemampuan dia. Jadi dia tetap wajib mandi, tapi batal puasanya tidak, tetap dilanjutkan. Kan ketika sangat Fathul Qorib dulu itu ya orang yang dalam keadaan junub, ya, wah junub gara-gara ngimpi apa gara-gara jima, ya. Lah ternyata pas waktu sahur, dia urung mandi, belum mandi sama sekali. Tetap dikon poso, tetap dikon poso, tetap diminta untuk puasa karena itu wajib. Tapi kalau mau sholat subuh harus mandi. Nah terus caranya piye mandine Pak? Yo kalau memang biasanya mandine itu sampai lubang-lubang ini dimasuki semua, ya piye bisanya lubang-lubang itu tidak terlalu kemasukan. Pokoknya mandi. Nah, itu. Nah, jadi uang sing junub wis sampai dikon poso kok. Mosok gara-gara puasa terus dia mimpi, mimpinya ihtilam ya. Kami memang mimpi ya, tapi yang ihtilam itu lebih spesifik untuk yang keluar mani kan. Keluar mani dan membatalkan puasa ya rugi. Ya yang itu di luar kemampuan dia kan. Beda kalau memang dia sengaja. Jadi habis tidur dia baca-baca ya Bapak-bapak. konten-konten dewasa misalkan. Wah, ini Nah, ngeben sesat Anda. Mas. karena kan ada orang yang ada kalau cara psikolog kan bisa terhubung. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Mungkin apa dia sebelum itu nonton-nonton ataupun searching gitu kan. Baru ketiduran terus mimpi gitu Ya, kan. gitu, Pak. Itu Kalau Pak, menurut ini saya Anda. kalau menurut saya itu semi sengaja, Mas. Saya ini sengaja. Semi sengaja itu kembali sama ke dengan Anda, batal Mas. itu. Kembali ke Anda. Kalau menurut saya tetap batal itu karena semi sengaja. Yang tidak batal itu kalau tidak sengaja. Ya kayak sampean ketika siang hari melakukan wah enak lah. Kali nek iku mau poso. Ya ora apa-apa, itu rezeki gue. Rezeki itu. Rezeki ya? Nah, kan gitu. Memangnya ono wong pengen aku pengen ngimpi atau mani. Jadi gitu ya Mas. Jadi intinya kembali lagi apakah itu disengaja atau tidak. Kalau memang tidak disengaja, itu memang diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi dengan mandi besar seperti itu. Nah ini juga bisa menjadi pacuan nih. Kalau teman-teman Anda ya Mas, kalau habis subuh sebelum imsak kok pada mandi rambutnya basah, ini pertanyaan ini. Anda habis ngapain tadi malam? Sebenarnya malah nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa habis. Tapi yang jelas kan dia sahur dulu, habis itu baru mandi, ben ra ketok. Tergantung pinter-pinter menyembunyikan ya. Kita kan sering gitu, Pak. Wah ini kamu habis subuh-subuh rambutnya basah ini. Kamu tadi malam ngapain nih? Cek ke kamar, sabunnya oh masih normal. Oke lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari AN.ANF. Assalamualaikum, curhat dong mak. Curhat dong mak, maaf ya ini bukan acara mama-mama muda ini. Yang curhat dong mak. Bukan nih. Nanti kita siapkan tagline baru ya untuk Bapak Ketua untuk kita biar ada bagus kok curhat dong. Assalamualaikum curhat dong mak, mau bertanya apa? Oh, dongma itu Dima. Assalamualaikum curhat Dima. Oh, gitu. bagus ini. Oke. Curhat dong Dima kan keluar. Seharusnya gitu ya. Mau bertanya, apabila nanti saat mengerjakan UTS atau UAS di bulan puasa, apakah dosa akan ditanggung universitas? Udah. Wah ini berlaku bagi teman-teman yang sekarang melakukan UTS ini. Wah itu dia berarti tidak bisa mengambil spirit dari Ramadan. Tadi saya di awal sudah mengatakan spirit Ramadan itu untuk apa tadi? Melakukan semangat untuk menggapai cita-cita. Sebagai kalau Nabi aja itu menjadi titik balik untuk kesuksesan. Lah kenapa malah kok UTS pas Ramadan kok malah lemes? Gitu. Itu kan menjadi masalah. Berarti dia tidak bisa mengambil spirit itu. Malah justru itu akan menjadi tantangan. Ramadan itu ibaratnya apa ya? Untuk menempat ya, untuk menempat diri. Nabi aja titik baliknya itu di Ramadan. Kok karena Nabi diminta perang pun perang. Namun kalian diminta untuk mengerjakan tugas saja malas. Wah, siapa itu? Tapi saya nggak mengatakan diminta untuk demo lah ya. Beda cerita lagi. Demo pada bawahnya.
SS waduh itu. Waduh. Ya kalau kalian punya pandangan semacam itu, wah itu termasuk bagian dari jihad Pak itu. Ya itu istihad kalian sendiri. Ya itu bagian dari titik balik saya. Wah, dan saya sebagai mahasiswa social of change. Wah, itu istihad kamu. Itu sah saja. Oh itu saja mau melakukan masuk garap UTS ragendem kan ngono. Berarti memang puasa ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan gitu ya Pak. Iya. Jangan proyek kita ketika mengerjakan tugas terus kita kebingungan terus kita karena puasa jadi dosanya ditanggung yang mengalaskan itu salah. Puasa itu justru membuat kita tambah semangat ya bekerja, tambah semangat bekerja, yang mencari ilmu bersemangat mencari ilmu. Seperti itu ya Bapak ya. Ya. Bahkan karena saya sendiri juga bakul ya. Gagol. Malah puasa gitu biasanya paling laris Mas, sampai kompal Mas. Sampai kompal. Pesanan banyak sekali. Di bulan puasa malah tambah meningkat seperti itu. Oh itu ketinggal nganu. Ya, cara Jawa, nari tenaga. Kuat atau enggak untuk melakukan. Nah, seperti itu. Jadi, aktivitas ibadah bekerja terus berimbang. Nah, Oke. seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Worthy KZ04. Berarti sebenarnya uangnya poli Opo kuwi? wobo gitu. Worthy ya dari Mas Worthy KZ04. Kenapa sih Kak kalau bulan Ramadan warung-warung di siang hari lebih terlihat menarik seperti senyumannya dia? Waduh, ini Mas, bocin sekali Anda. Kayak lagu gitu. Hanya dia. Oh, malah nyanyi kagak bisa lanjut. Mau kenapa sih Kak kalau bulan Ramadan warung-warung di siang hari lebih terlihat menarik seperti namanya dia si. Apakah faktor bisikan setan? Padahal kan setan katanya dirantai pada bulan Ramadan. Salam dari Pejang Mokel. Waduh. Gimana? Jangankan warung ya, kita melihat es teh bahkan air putih itu terlihat seperti wow sekali gitu ya Pak. Kalau di bulan puasa gitu, melihat air putih seperti wah surga. Seperti itu. Apa itu Kalau memang melihat iklan sirup aja udah tergoda. itu sebagai tanda kalau ini mau bulan puasa. Oke, jawabannya Bapak. Ya, kalau setan di kerangkeng, dirantai, itu setan yang berasal dari mana? Karena dalam Quran itu kan setan itu kan minal jinnati wan nas. Enggak jinak di mana? Dari Masalah itu. Jadi rantainya rantai yang mana kan gitu. Jangan-jangan setan-setan yang dari manusia itu yang lupa dirantai. Tapi saya tidak mengatakan itu mereka itu setan, tidak. Ya. Tapi gini loh, ya. eh untuk masalah ibadah yang melibatkan orang lain atau ibadah-ibadah yang untuk mengabdikan diri pada Allah itu sesuatu yang untuk menuju atau menjauhi ibadah itu malah justru terlihat menarik. Lagunya Bang Roma kan punya apa? Saya kalau lupa malah yang mana itu? Banyak di soal dari Bang Roma Irama. mengapa itu loh. Mengapa oh gitu. Saya kok Minuman lupa itu juga ini. haram itu loh Oh, ya. Ah, mengapa minuman itu haram? Tereret. karena. Wah, itu ya. itu kan Judulnya. terus setelah itu kan refnya kan ada. Kenapa semua yang asik-asik Pada itu gitu. yang dilarang? Karena itu justru apa ya? Itu yang justru akan apa ya? Menjauhkan kita. Jadi Iya. asik-asik semuanya itu ya itu akan menjauhkan kita dari untuk mendekat pada Allah. Semuanya seperti itu ya. Nah, itu tergantung kita sendiri ya. Kita sendiri lagi delok wong buka warung. Itu yang salah bukan dia, tetap kita. Kita sendiri. Kita sendiri. Kita menyikapinya itu bagaimana? Kalau kita menyikapinya biasa ya biasa aja kan. Berarti apa ya? Mungkin saat ini ketika kalian melihat wanita cantik itu mewah kan. Tapi nanti ketika sudah jadi pasangan misalkan ada wanita yang cantik lebih istimewa yang sana bukan yang sini kan gitu. Nah, akan selalu begitu. Sesuatu yang tidak halal itu malah justru sesuatu yang sangat Menarik gitu.
Bukan. Aku memang tidak halal ya. Tidak halal. Tidak halal malah justru sesuatu yang menarik, kan Menarik. begitu. Nah, seperti itu yang Apa yang asik-asik gitu loh. Apa yang asik-asik harus dilarang gitu. Seperti lagunya Bang Roma Irama tadi, Bang ya Haji Roma. itu semuanya balik pada diri kita Diri sendiri. kita Ya. sendiri. Tergantung kita mau menjadikan setan yang manusia atau setan yang selain manusia kan. Kalau kamu menjadikan orang lain menjadi setan, nah itu yang akan masalah. Apalagi ketika Anda ungkap pada mereka. Nah itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi apa ya, konflik malah. Ya, karena apa ya? Dengan seperti saudara kita ini menganggap orang-orang yang sebelah yang jarang akhirnya sweeping semuanya. Apakah kemudian ketika mereka mau menjamin kehidupannya, penghasilan setiap bulannya, ya, ya itu juga diperlukan. Karena apa? Orang yang puasa itu kan tidak semuanya laki-laki. Ya, memang orang laki-laki semuanya wajib puasa dan ada puasa, ya oke puasa. Itu kan masalah yang puasa ada perempuan, mana perempuan itu ada kalanya dia tuh, ada kalanya dia merah kan gitu. Pas merah itu lagi ngeleh bukan mata. Kemudian mereka apa saat ini banyak wanita karir kan begitu masa duit jalan teh belur warung orang buka mending. Nah, kalau saya pernah alami anak misalkan anak peluru nggak mau makan kecuali itu wah dek melu poso dek kan ya repot mas kalau kui akhirnya yo karena memang maunya membeli ayam misalkan ya udah siang saya cari tapi kan nunggu saya untuk si anak merah gelemangan ya tetap Iya. diluru Itu ya teman-teman tadi mungkin masih atau satu dua pertanyaan lagi ya. Perlu diketahui bahwa ini kenapa sih kita dapat pertanyaan kemarin dari Dema ini buka open Q&A itu melewati IG Dema. Jadi ketika jenengan menyampaikan pertanyaan di YouTube, maaf kami tidak mengetahui karena memang kami membuka pertanyaannya ini melalui IG ini. Nah ini lagi mungkin satu dua lagi nih. Ini agak pertanyaannya ini agak double. waduh Dari Adib underscore SJ7. Tanya Min, bagaimana hukum membatalkan puasa karena pekerjaan berat? Nah, dan kedua, ketika ada seseorang pada waktu malam Ramadan lupa untuk berniat puasa dan tidak makan sahur karena tertidur hingga waktu azan subuh terlewati, masihkah sah puasanya? Terima kasih. Jadi ada dua Pak. Yang pertama, bagaimana hukum membatalkan puasa kalau memang pekerjaan itu berat. Yang kedua, dia istilahnya kebablasan lewati adzan subuh apakah dan tidak sahur itu dan lupa niat pun bagaimana apakah tetap boleh nih terkait dengan pekerjaan yang berat itu memang menjadi rutinitas dia sebenarnya kan dia akhirnya biasa-biasa saja kalau itu memang sudah menjadi rutinitas loh mas ya. Orang itu yang sudah terbiasa ya, itu akhirnya sesuatu hal yang berat pun biasa menurut mas ya. akhirnya ketika dia melakukan puasa sebenarnya ya cuma nambah beban tok saja jadi nggak terlalu berat enggak menurut saya gitu jadi dia tetap puasa harusnya kalau dia tidak puasa berarti dia harus kodok Odo. nanti kan begitu kecuali memang dia tidak terbiasa misalkan bedinane itu kerjanya dengar komputer terus tiba-tiba hari itu kon ono omahe ambruk kon ngedekno omah saat itu wah itu berat banget itu misalkan orang ngono dinape ngakon tukang ora ono duit ingkang bayar misalkan harus dikerjani dhewe nek ngerjain iki pas yang Ramadan iki aku keplongor ngene ngene tapi nek aku ra gawe omah aku manggone ndi kan dilema semua maka di sini Dilema. kemudian ambil yang menjadi prioritas nah memang anu ya sudah saya saat ini saya tidak puasa dulu nanti akan saya kodok di hari yang lain kalau nek modele memang pekerjaan berat itu sudah menjadi rutinitas ngapain kan udah kalau menjadi rutinitas itu seperti hal biasa itu mas memang bedinone misalkan bedinone jadi berat apa mas contohnya Ngedos nguli bangunan nukang apalagi
Imo. Itu Anda jangan mengungkit-ungkit lagi ya, Mas. Iya, karena saking bersemangat gitu kan. Itu, mohon maaf Pak. Jadi saya orang yang tidak apa pekerja keras itu waktu puasa itu pagi hari tiba-tiba tetangga saya ada bongkar rumah. Sambatan ambilin kentang itu Pak. 1 jam saya ikut sambatan Pak. Es ngorong Pak. Tapi yang tukang-tukang itu ya biasa aja. Memang betul tadi terbiasa. Kulu syai'in minal kulino. Gitu. Jadi terbiasa jenengan. Jadi seperti itu Yang ya Pak. terbiasa itu sebenarnya nggak berat sebenarnya. Kalau memang dia ahli deh dan memang sudah apa ya menjadi ceklane. Celana. Ceklane ngopo ya. Malah pengalaman saya itu saya ketika aktivitas semua munggah medun karo nulis tulisan itu lebih capek nulis tulisan. Beneran niku. Jadi saya ketika habis nulis ngono ya capek. Nek pas Wih. ora poso sih yang kuat dari makan. Tapi kalau pas tidak lagi nulis ngono ya tidak mikir ya. Itu misalkan siang nggak makan siang itu masih kuat. Itu masih kuat. Tapi kalau wah saya mikir, wah, ngajar itu lebih nganu, bener mikir tapi ora terlalu Enggak. banyak. Kenapa? Mahasiswanya jarang takon, jadi nggak terlalu menantang bagi dosennya. Maka banyaklah bertanya biar dosennya tertantang gitu Oh, loh. gitu. Biar Wah, dosennya ini mikir. teman-teman ini ya. Aduh, ora tau takon. Nah, ini akhirnya kan ya yang diajarin yang ikut tok. Misalkan pengembangan yo sithik, tapi nek mahasiswa aktif kan ora takon. Selanjutnya saja tadi ketika seseorang pada waktu malam Ramadan lupa untuk berniat puasa dan tidak makan sahur karena kebablasan dan seperti itu Pak. Apakah masihkah sah puasanya? Gitu. Nah, dia mengikuti madhab siapa? Kalau mengikuti madhab Syafi'iyah, ya, apalagi kalau madhab Menoro, itu setiap kali puasa itu harus ada niatnya dan itu harus diinepke di malam harinya kan begitu ibaratnya kan gitu. Jadi puasa untuk sesok ya kudune niat iki. Jadi ora oleh dirapel di awal itu enggak boleh kan gitu. Nah, di awal sing dadi mung awale tok kan ibarat ning gone menara kayak gitu. Ya. Saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau mengikuti madhab seperti itu, lalinnya dia ora sah. Kenapa? Dalam madhab Syafi'i kan rukun pertama kan apa? Ya. Rukunnya wae kurang harus biasa kan ngono. Lah, maka kalau kamu yang bertanya tadi mengikuti madhab itu ya berarti dia harus nyat. Itu makanya ketika kita juga waktu jamaah sholat tarawih Pak itu kan habis sholat tarawih atau gitu, kemudian kita membaca niat habis itu. Nah itu juga termasuk sah juga kan karena kita niat sudah sebelum subuh itu kita niatnya itu habis tarawih malah niatnya. Nah, jadi aslinya niat itu kan qasdul fi'li muqtarinan bareng persis karo pelaksanaan ibadah itu kan. Tapi karena puasa itu waktu ngepasno itu angel Mas. Berat. Pakai aslinya batas awal mulai berpuasa itu kan adzan subuh. Bukan imsak Mas. Imsak itu hanya untuk mengantisipasi ben ora kebablasan kan gitu. Mangan adzan waduh itu muter kabeh. Nah, gitu. Masalahnya kadang banyak orang yang salah memahami. Salah Jadi memahami. imsak itu wis gak boleh makan. Akhirnya ya wis padahal imsak itu hanya untuk antisipasi. Ojo sampai kebablasan, hati-hati. Tapi rata-rata imsak itu kan diatur 10 menit sebelum. Biasanya kan rata-rata. Nah, itu untuk mengantisipasi itu. Jadi untuk puasa niatnya ya apa yang ngepasno piye carane. Oh, jadi misalnya saiki ya enak ya Mas. Dandan subuh jam semene, engko pas jam semene aku niat. Iya 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 iya. nek pas lagi bener-bener lagi ngerti anu gitu. Iya. Tapi karena ini memang mengikuti mazhab salafus shalih, saat itu kan durung ada Mas. Belum ada Masih jam tenger ya. ya ono mazhab shadiq kan ngono. Tapi masih mengira-ngira. Masih pengira-ngira di amane ya memang dinepke niate. Beda nek salat kan pas. Allahu Oh, Akbar. Itu memang sama. mulaine cetha banget. Haji ihram kan ya. Iya. Ihram cetha mulaine. Zakat juga garep ngenteni zakat. Ketok Mas. Lah nek poso. Nah, mungkin saat ini misalkan ada subuh jam semene, kok tak pasno ning kono. Yo ora apa-apa, monggo. Tapi
nek iso ngepasno nek ora. Makanya dia yang mau dipertanyakan sumpama kalau dia kebablasan gitu, enggak sahur dan bangunnya telat gitu loh. Ya kalau tadi yang mengatakan kan kalau memang menurut madzhab Syafi'iyah ya apalagi Syafi'iyah yang memang di Orok itu yang jadi itu yang niat itu yang jadi ya di malam itu sendiri. Kalau dia lupa ya enggak jadi. Mau dirapel di awal enggak boleh. Jadi cuma di awal kan begitu. Tapi ada kaul yang mengatakan boleh untuk jagani bagi yang lupa di malam-malam yang ya kebetulan mungkin dia capek atau dia saking senengnya sampai lupa niat. Apalagi gara-gara dia enggak traweh karena apa ya? Traweh dianggap sebagai sebuah kesunatan kan gitu. Karena memang traweh kan sunnah. Nah, bahkan Nabi sendiri itu pernah mengatakan, Nabi melakukan, tapi kemudian ketika banyak para sahabat mengikutinya, akhirnya kemudian Nabi di malam, kalau dalam hadis itu kan kalau tidak malam 28, 29, itu Nabi tidak melakukan. Nabi setelah itu mengatakan, saya itu mengkhawatirkan kalau ini dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kan itu. Gitu. Kayak gitu ya, tadi tergantung masnya nih mengikuti madzhab mana. Kalau saya sarankan ini madzhab menoro tadi. Jadi kalau semua ketiduran boleh gitu. Jadi yang penting tadi kualek Mas. Kualek ya. Nek menoro itu nek ora niat ya ora sah, ora jadi. Ya ora niat ora jadi. Jadi gampangane ya ora jadi puasane. Oh, Jadi saat iya, itu iya, kamu iya. enggak puasa Oh, gitu iya. ya. Baik, ini karena waktunya sudah mau berbuka puasa. Nah, ini untuk Q&A, tanya jawab mungkin kami cukupkan karena teman-teman juga yang di rumah pasti sudah stay di depan makanannya masing-masing. Karena pemirsa ini, para pemirsa lapar, yang lapar ini. Nah, terima kasih telah menonton kami, menyimak kami sampai akhir. Semoga puasa teman-teman bermanfaat dan sampai full di 30 nah. Terutama yang cewek-cewek ini saya kasih hadiah. Kalau memang teman-teman cewek ini berhasil puasa 30 hari full ini, saya ucapkan ya. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman untuk like. Kalau bulan ini kayaknya tidak sampai 30 hari, Mas. 30 hari. Saya cuma 29 hari. 29 hari. Gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Rikza yang telah berkenan hadir untuk sore hari ini. Ya. Hanya Pak, mohon maaf ya. Masih menyimak waktu dan tidak lupa untuk teman-teman jangan lupa untuk share, like dan komen dan tentunya subscribe YouTube channel kami. Mungkin teman-teman kalau pengen acara ini lanjut, nah kira-kira setuju nggak, nanti tulis di komen. Kalau memang acara ini disetujui teman-teman, silakan komen, nanti kita buat open Q&A, nanti kita jawab lagi pada acara seperti ini, gitu Bapak ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada. Oh. Kalau foto ya screenshot aja. Amal cahayanya. Oh iya. Mantul. Amin.